18 kantor imigrasi baru di tahun 2025 ini telah juga terbentuk, sehingga kita akan melakukan penguatan terkait dengan eksistensi layanan publik, eksistensi dari bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, yang mana eh, salah satunya adalah esensi implementasi dari inovasi Bapak Ibu sekalian yang saat ini sudah terimplementasikan ataupun sedang dalam proses implementasi. Tapi dalam hal ini ruang lingkupnya masih dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Selanjutnya, di sini juga kita sudah hadir penarasumber. Narasumber pertama adalah Bapak Yanwar Iswahyudi Mansur, yang pada saat ini beliau melaksanakan tugas sebagai analis keimigrasian yang merupakan bagian dari tim kelembagaan dan reformasi birokrasi yang sudah menyusun rancangan pedoman yang insya Allah pedoman saat ini sudah eh, sudah 100% jalan, dan hanya menunggu proses dari penetapan Bapak PLT Direktur Jenderal Imigrasi, dan insya Allah diimplementasikan dalam waktu dekat ini. Saya menceritakan dulu latar belakangnya kenapa kemudian perlu dilakukan standarisasi inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertama, inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan eh, usulan eh, kontestasi menuju zona integritas wilayah WBK dan WBBM. Tetapi ternyata sejalan dari proses kontestasi itu sendiri, kami lihat banyak sekali inovasi-inovasi yang memang belum berdasarkan logical thinking yang memang diperlukan oleh satuan kerja masing-masing. Jadi, satuan kerja masing-masing ini seperti apa? Banyak inovasi-inovasi yang memang tidak berdasarkan kebutuhan dari satuan kerja. Kebutuhan satuan kerja itu asalnya dari mana, Pak Ishak? Jadi, satuan kerja itu berasal dari bagaimana kemudian kita melakukan identifikasi resiko, kita melakukan identifikasi permasalahan, yang kemudian inovasi hadir sebagai jalan keluar terhadap resiko atau permasalahan tersebut. Nah, identifikasi atau resiko permasalahan tersebut ini kemudian disolusikan ke dalam sebuah inovasi. Saat ini mohon izin kami juga melihat bahwa inovasi-inovasi yang hadir hanya inovasi yang short term, hanya inovasi yang hadir 1 sampai 2 tahun saja. Setelah itu tidak ada lagi konsep eh, konsep keberlanjutan. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami bersama bahwa perlu establishkan inovasi yang memang long lasting diperlukan, dan memang nanti ketika kita melihat ini perlu dinaikkan ke tataran nasional, akan kita keluarkan rekomendasi kepada pimpinan di pusat untuk menjadikan ini sebagai salah satu pilot project nasional yang ada di eh, Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saat ini kami sudah membuat surat edaran, kedua eh, surat yang mewajibkan Bapak Ibu untuk mengumpulkan data dan info terkait dengan eh, inovasi-inovasi yang saat ini sudah terimplementasi dengan baik di wilayah kerja masing-masing kantor imigrasi. Sehingga saat ini, alhamdulillah, kita sudah memiliki sistem inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi. Di sana Bapak Ibu dapat melakukan melihat materi apa-apa saja yang bisa implementasikan di satuan kerja Bapak Ibu, bisa melakukan implementasi amati tiru dan modifikasi dari inovasi-inovasi kantor imigrasi yang lain, dan inovasi replikasinya tercatat dengan baik. Sebagai contoh, saya berikan gambaran.
Imigrasi contoh imigrasi eh, Jakarta Utara dan imigrasi Wonosobo. Dua ini case aja, case apa? Case contoh. Imigrasi Jakarta Utara dan imigrasi Wonosobo sama-sama memiliki inovasi layanan drive-thru. Sementara ketika kita lihat latar belakangnya, kantor imigrasi Jakarta Utara saat ini layanan pengambilan paspornya sangat banyak. Mungkin bisa 50 sampai 100 paspor per hari semisal. Lalu kantor imigrasi Wonosobo dengan tingkat pelayanannya hanya mungkin 10 sampai 20. Berarti pada saat kantor imigrasi Wonosobo mengusulkan inovasi layanan drive-thru, itu sebenarnya tidak diperlukan inovasi itu. Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa jumlah layanan di kantor imigrasi Wonosobo hanya sebanyak 10 sampai 20 pemohon per hari. Sehingga belum diperlukan inovasi layanan drive-thru. Tetapi ketika kita menggunakan skema risiko atau skema fenomena ini kepada kantor imigrasi Jakarta Utara, ini sangat implementatif karena jumlah paspor yang diambil per harinya sangat tinggi. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah logika sederhana yang saya sampaikan, sehingga nanti inovasi Bapak Ibu sekalian itu memiliki pertama gambaran latar belakang yang eh, apa namanya memiliki benang merah dengan manajemen risiko. Manajemen risiko Bapak Ibu yang diawali dengan identifikasi risiko itu eh, memiliki patron yang sama, sehingga Direktur Jenderal Imigrasi Kantor Imigrasi Balangan di ini dulu di mute. eh, Apa namanya? Saya lanjutkan sehingga kita mengetahui bahwa inovasi-inovasi yang hadir itu sejalan dengan identifikasi resiko dan hadir sebagai solusi. Nah, untuk secara detailnya, kami meminta Mas Yanuar untuk dapat memaparkan substansi surat edaran terkait dengan standarisasi inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk itu, kepada Mas Yanuar disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar Mas Yanuar? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan dari Kaning sekalian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Ishak, bahwa eh, kita membuat terkait standarisasi inovasi. Memang hal ini sebenarnya berawal dari keresahan pada saat kemarin melakukan panel WBK. Kami mengalami suatu kondisi di mana eh, inovasi itu dinilai dengan nggak fair gitu oleh teman-teman dari Ijen. Kemudian tidak ada patokan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan bahwa oh inovasi ini bagus, inovasi ini enggak, inovasi ini bagus, inovasi ini. Nah, itu yang kemudian kami mencoba untuk merancang sebuah apa ya patokan untuk menilai bahwa inovasi ini sebenarnya layak dan memang memiliki dampak yang besar pada satker tersebut. Itu mungkin awal dari kenapa kemudian hal ini menjadi penting untuk kita bisa terapkan secara nasional karena pada proses WBK dan WBBM nantinya kita juga bisa akan menarik sedikit banyak menarik kesimpulan bahwa inovasi ini berdampak, kemudian inovasi ini unggulan karena memang eh, pengaruhnya cukup besar dalam hal pelayanan publik. Itu eh, hal yang menjadi penting. Nah, eh, mohon izin saya akan share sedikit terkait paparan. Jadi mungkin nanti Pak Ishak akan menambahkan sebagian besar keterangan di standarisasi ini. Namun saya ingin berbagi terkait mekanisme terkait penilaian atau standarisasinya. Sebentar saya siapkan dulu. Mohon izin sudah terdengar, terlihat ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung kami mulai. Jadi
Hal ini adalah sedikit membahas terkait bagaimana mekanisme penilaian inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pertama yang harus menjadi penting adalah bahwa penilaian dan penilaian inovasi ini didasarkan pada prinsip dan tata nilai sebagai berikut. Objektif, transparansi, kemudian akuntabilitas, kolaboratif dan berjenjang, berorientasi pada outcome, dan kemudian konsistensi dan replikasi. Apa yang dimaksud objektif? Bahwa penilaian dari inovasi itu apakah kemudian ini bagus, layak, atau kemudian perlu pengembangan dan sebagainya, itu berdasarkan dengan data, bukti, dan hasil-hasil yang uh, ada. Contoh, kemudian kita nggak kemudian tidak menarik bahwa oh ini bagus hanya secara subjektif saja, tapi memang kita bisa menyajikan data bahwa ternyata suatu inovasi ini dipakai seperti tadi seperti dicontohkan kalau di Kanim Wonosobo ternyata pelayanannya sedikit dan luasan tempat parkirnya cukup besar, kemudian layanan drive-thru ini tidak menjadi berdampak gitu. Tapi kalau kemudian di Kanim lain, terutama di wilayah-wilayah kota besar seperti di Jakarta, di mana lingkungan gedung kantornya itu parkirnya sempit, kemudian volume pengambilan paspornya tinggi, dan banyak-banyak hal yang lain. Contoh gedung kantornya juga terlalu luas karena saking padatnya pemohon, menjadikan satu inovasi yaitu drive-thru itu menjadi lebih berdampak gitu. Jadi data-data ini kemudian disajikan secara objektif yang membuat penilaian bahwa satu inovasi ini menjadi baik atau menjadi nanti kalau kami merancangnya menjadi prima di satu Kanim, namun perlu pengembangan untuk di tempat yang lain, di Kanim yang lain. Kemudian transparansi ini kemudian bahwa seluruh proses yang dilakukan itu dilakukan secara terbuka, bahkan mekanismenya nanti teman-teman dari Satker, Kanwil, dan Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan asesmen masing-masing, tapi kemudian akan mendapatkan porsi-porsi tersendiri. Jadi transparan. Kita pun akan melakukan kolaborasi terhadap penilaian tersebut. Kemudian akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Kemudian berkolaborasi dan berjenjang seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penilaian ini juga dilakukan secara self assessment pada Kanim, kemudian Kanwil, dan Direktorat Jenderal. Kemudian berdasarkan berorientasi pada outcome, artinya inovasi-inovasi yang kemudian dinilai atau memang distandarkan untuk penilaian ini, yang kemudian mendapatkan nilai yang tinggi adalah yang memang memiliki dampak atau memiliki manfaat yang nyata gitu. Contoh tadi bahwa kemudian drive-thru ini mungkin memiliki dampak yang lebih lebih besar di satu Kanim tapi tidak di Kanim yang lain, atau mungkin bahkan eh, sebenarnya tidak perlu kalau eh, contoh pelayanannya hanya satu hari hanya 5 atau mungkin kurang dari 10 seperti itu. Kemudian konsistensi dan replikasi. Nah, konsistensi dan replikasi ini sebenarnya menjadi perlu karena kita kan konsepnya kan melalui mitigasi risiko. Sedangkan risiko ini mungkin saja berubah dalam suatu waktu. Contoh mungkin tahun ini karena uh, apa pemohon paspor itu mulai banyak yang mau liburan, akhirnya banyak yang melakukan permohonan. Tapi di 5 tahun ke depan, karena kita konsepnya paspor ini sudah 10 tahun, jadi 5 tahun ke depan harusnya orang-orang itu sudah mulai melakukan perpanjangan paspor. Ternyata enggak, karena 10 tahun mereka masih punya waktu 5 tahun lagi untuk paspor. Nah, dalam waktu 5 tahun itu kemudian risiko ini kan berubah. Kemudian apa namanya eh, risiko-risiko terkait penumpukan itu menjadi akan berkurang. Nah, di situ kemudian inovasi ini perlu perlu juga melihat perkembangan dari risiko yang ada dan kemudian replikasi. Contoh replikasi itu apabila suatu kanim ternyata memiliki inovasi yang bagus dan itu juga bisa dilakukan di tempat lain, itu juga mungkin menjadi penting bahwa eh, contoh seperti contoh kami kemarin mendapat informasi bahwa di Kanim Labuan Bajo ada inovasi baru ya, inovasi terkait one trip saya lupa. Jadi bahwa beberapa wisatawan yang mau
wisata ke daerah Labuan Bajo perlu dapat juga melakukan perpanjangan paspor atau ya perpanjangan paspor di sana. Jadi mereka saat mereka apa namanya wisata, mereka melakukan proses dan kemudian sebelum pulang paspor sudah jadi. Nah, mungkin ini di beberapa lokasi wisata seperti di daerah-daerah lain itu juga bisa menjadi hal yang inovasi yang cukup bagus dan bisa direplikasi seperti itu. Nah, kemudian kita ada yang menggunakan core value Kemenimipas yaitu PRIMA ZI. PRIMA ini sebenarnya singkatan Bapak Ibu yaitu profesional, responsif, integritas, modern dan akuntabel. Masing-masing komponennya itu memang memiliki tafsir ya bahwa profesional itu terkait dengan kompetensi pelaksanaan inovasinya dan terkait tata kelola. Sedangkan responsif ada keterlibatan pengguna layanan, teradaptasi terhadap kebutuhan publik. Itu bersifat responsif. Kemudian integritas, transparansi dan akuntabilitas proses dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kalau modern, karena mau nggak mau kita juga harus mengikuti dengan perkembangan teknologi, kita juga harus melakukan pemanfaatan teknologi digital. Sudah nggak zamannya lagi kalau kemudian kita ngantri paspor, itu harus datang. Kalau dulu saya masih ingat sekali tuh, waktu saya bikin paspor pertama kali itu ngantri pagi, baru nanti dapat eh, apa namanya gilirannya siang. Tapi kan sekarang kita udah punya paspor. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa juga kita apa apa replikasi atau kemudian kita adaptasi melalui beberapa pemanfaatan teknologi digital. Kemudian efisiensi dan integrasi data. Selanjutnya terkait akuntabel bahwa inovasi ini memiliki dampak dan keberlanjutan. Sedangkan indikator keberhasilannya mungkin kalau profesional yaitu bahwa SDM-nya memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang sesuai dengan bidang inovasinya. Contoh mungkin ada satu orang yang pinter gitu, ada inovasi tentang eh, apa pelayanan warga negara asing yang ternyata ada teman-teman SDM dari Kanim itu yang bisa bahasa asing, contoh bahasa Rusia atau mungkin bahasa bahasa mungkin yang tidak umum seperti bahasa eh, India mungkin. Nah, ternyata teman-teman ini punya inovasi pelayanan dengan 5 bahasa gitu. Nah, karena memiliki SDM yang baik, memiliki kompetensi teknis yang cukup baik, nah inovasi ini kemudian bisa dihadirkan dan ini akan masuk di komponen indikator profesional. Kemudian untuk responsif, pengguna layanan dilibatkan dalam perancangan. Artinya memang masyarakat inovasi itu muncul karena sebuah kebutuhan, sebuah risiko dari bawah terjadi sesuatu yang harus dipecahkan atau harus ada solusi. Nah, kemudian inovasi tersebut eh, dibuat atau memang untuk menanggulangi atau untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. Selanjutnya yang responsif inovasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika. Itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian integritas bahwa informasi inovasi disampaikan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Artinya mungkin melalui pemanfaatan teknologi tadi juga bisa disampaikan melalui Instagram atau kemudian Facebook kalau mungkin yang punya sosial media lainnya itu bisa disampaikan secara terbuka. Artinya tidak menspesialkan satu atau satu golongan khusus untuk bisa mendapatkan kecuali untuk memang dengan berkebutuhan khusus seperti lansia, kemudian berkebutuhan disabilitas dan sebagainya itu memang akan dispesialkan. Namun apabila di inovasi tersebut bersifat umum harusnya disampaikan secara terbuka. Kemudian pelaksanaan inovasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika organisasi. Yang kemudian di komponen modern, inovasi memanfaatkan sistem digital atau aplikasi untuk layanan publik dan sistem inovasi terhubung dengan database dan mendukung efisiensi layanan. Nah, pemanfaatan eh, teknologi digital ini juga penting pada saat nanti kita pada saat melakukan evaluasi inovasi, kita bisa tahu sebenarnya kalau kita simpan data layanan tersebut dalam sebuah aplikasi atau kemudian tercatat, kita bisa melihat bahwa oh sebenarnya dampaknya seberapa besar sih dari aplikasi ini. Contoh kemudian seperti drive-thru tadi, kalau mereka disampaikan melalui pemanfaatan teknologi digital, kita bisa langsung lacak, oh di bulan ini ternyata ada 100 pengguna, atau kemudian di bulan Agustus ternyata hanya 70, atau melalui
melalui pemanfaatan teknologi itu kita bisa melakukan evaluasi atau monitoring terhadap dampak dari inovasi tersebut. Kemudian di akuntabel, inovasi terbukti meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi organisasi dan diimplementasikan ulang dan atau direplikasi oleh unit lain. Nah, kemudian ini yang menjadi indikator penilaian tiap komponen. Jadi, walaupun tadi kita menggunakan core value di Prima, uh, untuk penilaiannya kita menggunakan 5 komponen yang terdiri dari relevansi dan kesesuaian tujuan, kemudian efektivitas pelaksanaan, efisiensi dan nilai tambah, dampak dan kebermanfaatan, dan keberlanjutan dan replikasi. Masing-masing komponen ini akan memiliki bobot yang berbeda, yang bisa dapat dilihat pada slide bahwa relevansi dan kesesuaian itu memiliki nilai bobot 20%. Sedangkan efektivitas pelaksanaan 20%, efisiensi dan nilai tambah 15%, dampak dan kebermanfaatan itu 25%. Nah, dampak dan kebermanfaatan ini besar karena memang tujuan utama kita membuat inovasi itu karena untuk berdampak, untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan sampai kalau kita membuat inovasi itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah juga, atau bahkan sebenarnya menambah masalah baru. Jangan sampai seperti itu. Artinya dampak dan kebermanfaatan dari inovasi yang kita buat itu memang memiliki porsi yang seperempat atau cukup besar dari seluruh inovasi, seluruh komponen ini. Selanjutnya untuk keberlanjutan dan replikasi itu 20%. Indikator-indikator masing-masingnya ini adalah tujuan utama. Contoh kenapa relevansi dan kesesuaian tujuan ini uh, dilaksanakan untuk agar si inovasi ini sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi. Dan itu selain itu juga inovasi didasarkan pada analisis masalah dan kebutuhan pengguna. Jangan sampai tidak ada masalah, uh, tidak ada kebutuhan, namun dibuat inovasi. Yang penting ada aja karena kita mau WBK dan sebagainya. Itu contoh pemikiran yang cukup salah ya Bapak Ibu, bahwa inovasi ini dihadirkan karena sebuah masalah, bukan karena untuk memenuhi eh, apa kontestasi WBK WBBM. Jadi seperti itu. Nah, mungkin beberapa indikator kalau saya jelaskan satu persatu agak cukup panjang, namun Bapak Ibu bisa melihat nanti melalui surat edaran atau pedoman yang akan disampaikan akan sangat terlihat jelas. Nah, memang kriteria penilaian ini di masing-masing ini eh, akan memiliki porsi yang eh, berbeda-beda. Contoh, kita masuk di relevansi. Bobot nilai di relevansi ini 20%. Artinya nilai keseluruhan dia, kalaupun Bapak Ibu di relevansi dan kesesuaian tujuan ini nilainya penuh, itu nilai maksimalnya hanya 20 jika digabungkan dengan total. Cara menilainya adalah pada kriteria penilaian ada tingkat kesesuaian tinggi dengan arah kebijakan itu. Kalau kemudian dianggap sangat sesuai atau sesuai dengan arah kebijakan organisasi, dia akan menilai 30. Nah, 30 ini kemudian digabungkan dengan nilai yang kedua berdasarkan data kebutuhan nyata masyarakat. Kalau kemudian itu juga penuh, kemudian ditambah lagi dengan kesesuaian nilai tata nilai integritas dan akuntabel pada Prima yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika itu semuanya penuh karena jumlahnya itu 100 di kriteria penilaiannya, nanti kemudian baru dikalikan dengan bobot nilai. Sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah melakukan proses peningkatan kelas, eh, cara menghitungnya hampir sama karena masing-masing indikator di peningkatan kelas itu kemudian dikalikan bobotnya. Pun ini memiliki konsep yang hampir sama, namun kriteria penilaiannya yang agak sedikit berbeda. Nah, dia maksimal 30, 30, 40, kemudian kalau digabungkan karena nilai 100, dikali bobot nilai yang menjadi total nilai keseluruhan 20. Itu kemudian juga seperti halnya yang di efektivitas pelaksanaan, bahwa tujuan dari inovasi itu tercapai sesuai rencana, itu akan mendapat nilai maksimal 30. Kalau kemudian tidak sesuai rencana atau kemudian bahkan tidak tercapai, bisa jadi dinilai 0 atau bahkan 10. Nah, itu kan kemudian nanti dari tim penilainya yang memiliki argumentasi tersendiri kenapa memberikan nilai tertentu. Selanjutnya hampir sama
Dan pada kriteria penilaian ini, jika Bapak Ibu bisa melihat, kami memasukkan kesesuaian tata nilai di Prima ZI. Artinya masing-masing komponen dalam penilaian ini itu juga ada hubungannya terhadap eh, tata nilai dari Prima ZI ini, bahwa yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Masing-masing dari komponen penilaian ini memiliki keterkaitan terhadap core value-nya Prima ZI, yaitu contoh di relevansi dan kesesuaian tujuan itu ada kesesuaian terhadap tata nilai, integritas, dan akuntabel. Kalau kemudian efektivitas pelaksanaan itu memiliki kesesuaian dengan tata nilai profesional dan responsif. Nah, itu pun di semua komponen memiliki keterhubungan dari core value Prima ZI tadi. Nah, ini akhirnya kami berusaha menggabungkan bahwa core value Prima ZI ini masuk juga dalam indikator penilaian dari masing-masing komponen inovasi. Selanjutnya, jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat lebih jelas terkait di pedoman dan saudara edaran yang akan disampaikan. Namun kalau Bapak Ibu pernah melakukan peningkatan kelas, saya pikir tidak memiliki kesulitan yang cukup besar untuk menilai. Hanya nanti yang menjadi pertanyaan yaitu adalah terkait subjektivitas atau bagaimana objektivitas penilaian skor untuk masing-masing kriteria penilaian ini. Nah, selanjutnya setelah skor nilai total akhir itu nanti disampaikan di jumlah, nanti akan dikategorikan Bapak Ibu. Untuk skor rentang skor 90 sampai 100 itu kategorinya prima. 75 sampai 89 ini nanti kategorinya baik. Sedangkan kalau di bawah 75 itu perlu pengembangan, bahwa kemudian kalau prima ini adalah inovasi itu bersifat unggulan, memang memiliki dampak yang cukup besar dan itu menjadi penting dan bisa dan layak atau direplikasi oleh Unisatker lain. Sedangkan kalau kemudian yang paling rendah bahwa perlu pengembangan, inovasi ini belum memenuhi standar minimal efektivitas atau keberlanjutan, sehingga memerlukan pendampingan lanjutan atau bahkan perlu pengembangan yang mencari yang lebih baik. Gitu. Bagaimana contoh mungkin awalnya dilakukan tidak melalui digitalisasi, kemudian pengembangannya dilakukan melalui digital dan sebagainya. Selanjutnya bahwa penilaian ini dilakukan dengan 4 metode sebenarnya Pak, yaitu desk review, kemudian observasi lapangan, wawancara dan FGD, atau kemudian penilaian secara digital. Nah, kalau untuk penilaian secara digital, dari kami sudah menyiapkan aplikasi, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Ishak terkait penilaian digital ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan secara digital akan juga melakukan usulan atau penilaian melalui dashboard. Nah, ini beberapa hal yang bisa digunakan untuk metode penilaian. Nah, seperti tadi yang saya bilang, karena ada konsep berjenjang, nilai akhir ini sebenarnya tidak semata-mata ada kewenangannya di pusat, tapi memang berdasarkan proporsi. Di mana kalau kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mengikuti proses PEK-PPP, bahwa ada konsep pelayanan publik itu dilakukan self assessment. Jadi dilakukan penilaian oleh si satkernya sendiri. Namun kami memberi porsi di mana nilai akhir ini sebenarnya rata-rata tertimbang dari 20% dari hasil self assessment, kemudian 30%-nya dari verifikasi dari Kanwil. Artinya Kanwil juga memiliki uh, pelaksanaan bindal wasnisnya ya Bapak Ibu, bahwa bisa melihat bahwa di Satker ini sebenarnya inovasi ini harusnya ada nggak sih, atau harusnya bagaimana sih, perlu pengembangan atau bagaimana gitu. Jadi porsi 30% menjadi wewenang dari Kanwil untuk menilai. Sedangkan 50% atau setengahnya itu penilaian akhir di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, contoh kalau kemudian kita melihat self assessment-nya Kanim UPT itu 100, dia menilai dirinya sendiri, oh ini memang inovasi saya sangat unggulan, memenuhi semua aspek dari setiap komponen dan sebagainya. Kemudian memberikan nilai 100. Nah, itu dari 100 itu mendapatkan 20% karena dari
porsi UPT. Sedangkan ternyata di tingkat Kanwil berbeda pandangan. Nah, itu yang kemudian harus diverifikasi ya. Pandangan itu yang disampaikan ke Kanwil. Nah, kemudian Kanwil juga akan menilai, jika kemudian dia menilainya 90, artinya 90 kali 30, dia akan menilai 27 berarti. Nah, tadi 100% dari UPT, 27, 20, sorry, 20 skor karena UPT menilai 100, akhirnya dia porsinya buat 20.